Data Fresh bisa dapat peminjaman gede. Barusan banget mengajukan di aplikasi ini, cukup modalkan KTP dan rekening plus tambah ID card dan juga foto kartu keluarga. Limitnya gacor banget nih cuy. Dan untuk di aplikasi ini peninjauannya nggak lama, pencairannya sangat cepat, hanya 3 detik udah lumar ke rekening dan bisa langsung kalian tarik duitnya. Dan untuk di aplikasi ini anti gagal dan juga anti di prank ya. Lumayan bisa buat kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan kalian lainnya. Untuk limitnya bisa meningkat dan bisa dirawat. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official ya. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Apalagi saat ini ada lagi ya untuk varian barunya, dan semoga sih tetap tertangani. Dan buat kalian jangan lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumar semuanya, udah pada cair, ataupun mungkin udah pada banyak dapat jackpot dari aplikasi pinjol ilegal maupun yang legal ya? Namun ya itu terserah dari kalian mau pinjam di aplikasi mana. Namun kalau memang mau aman, mending ke pinjol legal OJK saja. Tetapi ya kembali lagi, mau kalian galbay atau mau kalian rawat ya itu terserah dari kalian ya. Nah oke, sesuai dengan di video all saya kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini lagi gacor banget dan lagi naik daun nih cuy ya. Dan untuk pencairannya juga nggak main-main, walaupun akun fresh, data fresh dan juga baru pertama kali meminjam, selama untuk data kalian itu banyak ataupun amunisi dan dokumen kalian itu lengkap, kalian nggak menutup kemungkinan bisa dicairkan seperti di video yang kalian lihat tadi ya. Di situ gua mengajukan dengan peminjaman yang lumayan tinggi untuk limitnya ya. Apalagi itu bisa dibilang limit yang sulit banget untuk didapatkan oleh pengguna baru. Namun tidak untuk di aplikasi ini ya. Walaupun kalian pengguna baru ataupun masih fresh pertama kali meminjam itu bisa mendapatkan juga ya cuy. Namun ntar deh akan gua bagikan tips dan triknya untuk di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 2 juta rupiah ya. Dan di sini untuk yang dicairkan juga sama 2 juta rupiah, dan yang harus gua kembalikan yaitu 2.200.000 rupiah. Nah buat yang bertanya, bang, itu biaya bunganya apa nggak ketinggian bang? 200.000 dengan tenor 30 hari. Nah kalau gua pribadi sih ini masih terjangkau ya, soalnya walaupun biaya bunganya hampir 200.000 ataupun udah 200.000, tetapi untuk limit yang dia berikan itu juga tinggi, jadi 2 juta rupiah. Nah biasanya sih kalau di aplikasi pinjol lainnya itu kita mendapatkan peminjaman 2.200.000 ataupun 2 juta rupiah, mendapatkan tenor 2 bulan biasanya. Namun di aplikasi ini karena masih peminjam baru ya, dan belum mempunyai skor kredit yang tinggi-tinggi banget, makanya yang diberikan juga tenornya 30 harian. Biasanya sih 2 bulanan ya, namun nggak masalah, yang penting bisa dicairkan ya. Dan sini waktu peminjamannya pada tanggal 20 bulan 4 2022 ini awal gua mengajukan, dan di jam 8 pagi ya cuy, karena kuotanya masih banyak banget, apalagi pengajuan di sini belum menumpuk ya, jadi ya bisa cepat di ACC lah ya. Dan sini untuk yang harus gua bayarkan yaitu 2.200.000 dengan jangka waktu tenor akan jatuh tempo pada tanggal 19 bulan 5 2022 atau 30 hari. Jadi ya lumayan tinggi juga untuk tenornya, walaupun memang nanti ini akan bisa naik kalau kita rawat lagi ya cuy, serta limitnya juga ini akan bisa naik. Namun nggak menutup kemungkinan juga bisa turun ya, tergantung dari pembayaran kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja masuk dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Go. Dan untuk aplikasi ini dia nggak terlalu gede ya cuy. Untuk aplikasinya sedang-sedang aja. Dia kalau gua lihat untuk seukuran aplikasi ini dia mirip dengan aplikasi Uku. Kemudian aplikasi apalagi nih cuy yang
nggak terlalu gede, namun pencairannya dia banyak. Mungkin akibat ingin bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya ataupun ingin mencari nasabah atau gimana ya, gua kurang paham juga sih ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini gua nggak tahu apa aplikasi saudaranya ataupun apa aplikasi atapnya. Jadi kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar biar siapa tahu bisa cair juga ya. Dan ya memang seperti itu sih alur, kalau kita udah dicairkan pasti pada nyari itu ya untuk aplikasi saudara dan juga aplikasi atapnya. Oke, sebelum kita lanjut dulu kita ke detail aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasi Pinjaman Go. Kita update terlebih dahulu karena ini masih versi yang lama banget di handphone gua. Nah, ini Pinjaman Go, pinjaman uang cepat ya. Ntar kita lihat untuk aplikasi ataupun perusahaan yang mendeveloperinya, dan untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita langsung aja dulu cek untuk legalitas dari aplikasi ini, apakah memang terdaftar di OJK atau gimana ya. Soalnya gua udah lama banget nggak ngecek nih untuk di aplikasi ini. Dan ya kita langsung aja dulu ke website dari OJK-nya. Nah, ini dia cuy untuk daftar perusahaan fintech lending berizin OJK. Jadi kalau kalian mau mengecek apakah aplikasi pinjol yang ingin kalian gunakan itu legal OJK atau enggak, kalian bisa cek di sini ya. Namun ini khusus untuk perusahaan fintech lending. Di luar dari fintech lending itu nggak bakalan ada ya, walaupun dia OJK juga ya. Seperti halnya Akulaku tuh nggak ada di sini, dan juga aplikasi Tunaiku. Nah, itu juga nggak ada. Apalagi itu cuy, ada banyak sih ya. Karena mereka golongan dari KTA ataupun produk KTA serta marketplace ya biasanya. Nah, namun mereka juga mempunyai produk peminjaman. Nah, di sini kita tekan aja apa tadi namanya, Pinjaman Go ya. Kita cari. Nah, di sini nggak ada hasil, mungkin penulisannya salah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada ya. Kalau kalian lihat, gua perbesar dulu. Di sini dia di urutan ke-15 ya. Nah, ini bisa kalian lihat kan namanya di atas dari koin P2P, di bawah dari mana.id ya. Namun ini bukan urutan aplikasinya itu baik atau enggak ya. Ini hanya urutan legalitas mereka doang ya cuy. Nah, sini Pinjaman Go dideveloperi oleh PT Dana Pinjaman Inklusif. Kemudian sini nomor registrasinya, dan untuk aplikasinya ternyata bisa untuk Android dan iOS ya cuy. Jadi ya buat kalian yang nggak mempunyai Android bisa menggunakan iOS, buat kalian yang nggak mempunyai iOS bisa menggunakan Android. Jadi untuk pengguna Android dan iPhone semuanya bisa ya cuy. Dan ya memang jarang banget sih untuk aplikasi pinjol yang ready untuk pengguna iPhone ya, biasanya yang paling banyak itu di Android. Namun nggak menutup kemungkinan ada juga beberapa aplikasi pinjol yang hanya tersedia untuk di iPhone doang ataupun user iPhone. Namun biasanya itu yang ilegal kebanyakan sih ya cuy. Nah, oke, berarti fix aplikasinya legal OJK dan udah pasti aman banget ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Nah, dan sini untuk kalian yang pengen download aplikasinya baik di Android ataupun di App Store, bisa langsung masuk aja. Kalau di Android masuknya ke Google Play Store, kalau di iPhone masuknya ke App Store ya. Tinggal kalian ketikkan namanya aplikasinya dan langsung muncul tuh ya. Kalau kalian mau download nggak masalah. Nah, di sini ada updatean terbarunya, itu mencakup versi baru dirilis, limit lebih tinggi, tenor lebih panjang. Nah, pantasan aja untuk di pengajuan gua itu limitnya pantasan aja untuk di pengajuan gua kemarin itu tenornya nggak tinggi-tinggi amat ya. Ya, karena memang juga gua belum update, dan memang pada saat gua mengajukan itu belum ada updatean terbaru sih, karena sini dia di update terakhir itu 22 Maret 2022 ya. Nah, kemudian di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 1 juta dengan rating 4,3, hampir mencapai 5 ya, dari nilai maksimalnya yaitu 5 dengan ulasan 274.000 ulasan. Dan di sini kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ya lumayan menjelaskan juga secara detail. Hanya perlu KTP, bisa meminjam dengan 6 juta rupiah. Nah, pengajuan kapan saja, pencairan cepat, dan untuk di aplikasinya memang untuk limit tertingginya ya nggak tinggi-tinggi banget sih ya. Nggak sama dengan aplikasi KP, EasyCash, Rucep, dan Drup KP, Akulaku, dan lain-lain ya. Nah, kemudian sini privasinya
terjaga, data pribadi aman terlindungi. Kalau ini mah ya wajar sih, untuk pinjol legal OJK nggak bakalan sebar data kok ya. Oke, selanjutnya pelunasan cepat, hidup tanpa beban, dan di sini pinjaman tanpa jaminan, jadi nggak memerlukan jaminan BPKB ataupun STNK. Nggak seperti juga kalau kalian melakukan peminjaman di koperasi ataupun peminjaman yang offline ya. Nah, sini pelunasannya mudah, lalu bisa pinjam lagi, promosi dan layanan tepat waktu, dan di sini kayaknya dia juga bagian dari Bank Sinarmas ya. Nah, sebelum meminjam, saran gue selalu baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, ataupun kalian cari tahu melalui info customer service-nya ya. Nah, untuk detail aplikasinya di sini peminjaman uang tunai online 2 juta hingga dengan 6 juta, tenornya 91 hari hingga dengan 120 hari, biaya bunga maksimal 15% per tahun, tidak ada biaya lainnya. Dan di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat dulu dan bisa hitung-hitung aja dulu. Nah, di sini untuk keamanan kalian sebaiknya gunakan Android 5.0 atau yang lebih baru. Jadi kata aplikasinya kalau memang soalnya kayaknya ada bug ya untuk Android yang dibawa dari 5.0 ini ya. Kemudian di sini ada nomor registrasi dari OJK yang menandakan aplikasi yang terdaftar dan berizin. Dan di sini kita lihat aja nih. Ini untuk detailnya lengkap banget ya. Nah, untuk syarat mengajukan peminjaman maksimal 55 tahun, minimal 18 tahun. Jadi ya lumayan sih untuk kalian yang masih pelajar, dan harus memiliki KTP. Nah, memiliki rekening bank lokal, memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang stabil. Khusus pelanggan UMKM, mereka meminta untuk surat keterangan usaha atau SKU dan bukti usaha ya. Nah, jadi kalau kalian untuk peminjaman modal usaha biasanya diminta untuk 2 dokumen ini ya tambahan. Nah, di sini kalian bisa baca aja cara pembayarnya, mitra bisnis ya, dan lain-lain. Ini lengkap banget ya cuy. Wajar sih, aplikasinya juga udah lumayan besar. Dan sini jam kerjanya Senin sampai Jumat 8.30 sampai setengah 5 sore. Untuk Sabtu jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, sini ada nomor WhatsApp-nya. Kalau kalian ingin mencari info ataupun ingin bertanya untuk pengajuan kalian, bisa langsung WhatsApp aja ya biar cepat. Oke, selanjutnya di sini dia dirilis sejak 25 Desember 2017, dan kalau kita lihat dari izin aplikasinya ya memang dia mengakses hanya kamera dan lokasi ya, nggak bakalan akses yang lain-lain kok ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi pinjaman Go ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini tampilannya nggak berbeda dari yang kemarin-kemarin sih ya. Untuk peminjaman awal itu jumlah peminjaman 1.200.000 ya. Dan di sini durasi tenornya 30 hari. Nah, di sini kalau misalkan kalian meminjam 1.200.000, itu yang masuk ke rekening kalian adalah 1.056.000 ya, dengan jumlah pengembalian 1.200.000. Jadi ada biaya pemotongan memang agak sedikit tinggi ketimbang aplikasi pinjol lainnya, namun ya masih dalam batas wajar sih. Nah, kalau kalian mau tahu kenapa ada pemotongan dan kenapa pengembaliannya 200.000 ataupun biaya bunganya, nah ini bisa kalian lihat nih untuk rincian biaya dan lain-lain ya. Namun tergantung dari pengajuan kalian juga, nggak bisa disamaratakan ya. Tiap pengajuan itu beda ya cuy. Nah, di sini kita langsung tekan pinjam sekarang aja. Untuk pengisiannya ya seperti ini, semakin lengkap data semakin tinggi limit peminjaman kalian ya. Nah, ini kalian bisa lengkapi aja untuk jumlah peminjaman seperti ini, dan ya di sini kalian bisa langsung konfirmasi aja. Sorry, gua kembali. Nah, ini lengkapi aja. Nah, ini untuk ajukan kenaikan limit ya cuy. Untuk data-datanya kemarin gua sudah sempat isikan ya, semuanya udah lengkap. Nah, ini yang wajib kalian isikan nih cuy ya. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang diminta, namun kalau kalian lihat di sini, ini dokumen yang tidak wajib ya ataupun opsional. Jadi kalian mau isikan bisa, kalian nggak isikan juga nggak masalah ya. Kalau punya ya saran gue diisikan aja biar menambah limit kalian semakin tinggi dan juga semakin lengkap data kalian ya. Nah, ini bisa kalian lihat di atas. Untuk contoh kartu karyawan ini bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ada slip gaji yang dia minta. Nah, slip gajinya itu harus diketik ya, dan juga ada
nama dari perusahaan kalian ataupun tempat bekerja kalian. Nggak boleh ditulis tangan ya untuk slip gajinya. Kemudian di sini ada kartu kredit juga, bisa kalian lihat ya cuy. Nah, di sini ada semuanya, untuk NPWP juga ada. Nah, ini nomor NPWP-nya harus jelas ya. Kemudian di sini KTP-nya ya, seperti ini data-datanya, STNK. Nah, ini kalau kalian mau tampilkan mutasi rekening bank kalian juga bisa seperti ini. Nah, untuk data tambahan ini bisa berupa foto kalian sedang bekerja, ataupun foto kalian memakai seragam kerja, foto tempat bekerja, ataupun plang nama tempat bekerja kalian, dan lain-lain ya. Nah, ini kalian bisa isikan. Dan kalau di pengajuan gua yang tadi itu, gua mengisikan ID card dan juga foto kartu keluarga ya. Nah, itu memang untuk foto kartu keluarga untuk nilai plusnya tinggi banget ya. Nah, namun di sini nggak wajib ya cuy, ini opsional doang. Mau diisikan bisa, mau dikosongin juga nggak. Dan sini ada nomor NPWP ya. Setelah itu kalian tekan simpan dan langsung kalian akan ditinjau ya. Karena untuk data-datanya kemarin gua udah isikan semuanya. Nah, jadi untuk pengisiannya gampang banget, hanya diisiin seperti biasa dan kalian bisa langsung ditinjau ya dari aplikasinya. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalau kalian mengajukan, pastinya kalian mengajukan di jam 7 pagi kalau mau cepat ditinjau ya. Karena kalau di jam 11 ke atas itu agak lama, dan juga biasanya udah menumpuk pengajuan. Walaupun kuotanya nggak bakalan kehabisan, namun ya kita kan nggak tahu ya per harinya ini dia membatasi berapa, dan juga sebanyak apa orang yang mengajukan per harinya ya. Apalagi untuk aplikasi ini lumayan terkenal juga sih ya, dan ya lagi gacor-gacor banget, pasti yang mengajukan juga banyak banget ya. Dan kalau misalkan kalian udah mengajukan terus udah lama, tetapi pencairan kalian ataupun pengajuan kalian belum ada kejelasan, bisa kalian kontak customer service-nya. Karena ada beberapa orang juga kemarin yang telat di ACC ataupun telat dicairkan uangnya ke rekening, itu mereka langsung hubungi nomor customer service, dan alhamdulillah setelah itu bisa langsung masuk ya, dan ya bisa langsung ditinjau juga. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol pinjaman Go. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.